Berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. Itulah dia yang diabadikan dalam satu ayat di awal surat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita perhatikan, titik temu antara dua masjid ini dua. Masjidil Haram, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ada barakah. Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, barakah. Titik pertemuannya ada pada barakah. Maka orang yang selalu ke masjid, dekat dengan masjid, hidupnya barokah. Barokah itu begini. Barokah diambil dari 3 huruf. Barokah yabruku. Artinya unta turun. Unta turun ke tanah itu bahasa Arabnya barokah. Barokah unta turun. Apa pula hubungan barokah sama unta turun? Misal begini. Misal kami membeli tanah kaplingan di Tenayan Raya. Lebarnya sama 25 kali 25. Pak Edi Natar beli 25 kali 25, Pak Ahmad beli 25 kali 25, saya pun beli 25 kali 25, Ustadz Zulhusni pun sama. 4 petak tanah itu sama. Tiba-tiba datang unta. Entah dari mana unta kota sosek. Datang unta, turun unta itu di tanah saya. Maka tanah saya itulah yang barokah. Kenapa begitu? Saya dapat tunggangan unta, saya dapat susu unta. Waktu saya lapar, saya potong unta itu, saya dapat daging unta, saya dapat bulu unta, saya dapat kulit unta. Sedangkan mereka bertiga tak dapat. Kenapa tak dapat? Tak saya kasih. Itulah asal barokah. Maka selalu hidup ini yang kita cari adalah barokah. Makan itu yang diminta barokah. Allahumma barik lana. Nikah itu yang diminta barakah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Lahir anak yang diminta barakah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyaddahu. Berjumpa yang diminta barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mendapatkan barakah ke masjid. Semua yang hadir ini dapat barokah. Umurnya sama, tinggalnya sama, di kota yang sama. Yang datang subuh ini ke An-Nur dapat barokah, yang tidur di rumah dapat eliubasi. Sama-sama umur 40 tahun, sama-sama hidup pagi Jumat ini, tapi di rumah belum lagi bangun, maka yang di masjid inilah yang dapat barokah. Imam Ahmad bin Hanbal menyapu, mengusap mimbar Masjid Nabawi. Tempat Nabi khutbah itu mimbarnya 3 lantai. 1, 2, 3. Disapu sama Imam Ahmad bin Hanbal, diciumnya. Datang orang bertanya, kenapa kau sapu itu Ahmad bin Hanbal? Karena ini bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara mendapatkan barokah adalah dengan mengusap. Mana peciku? Kata Khalid bin Walid. Mana peciku? Kata sahabatnya, kenapa kau pusing peci hilang? Banyak peci berjual di pasar. Kata Khalid bin Walid, bukan masalah pecinya. Di dalam peci itu ada rambut Nabi Muhammad SAW. Dari mana mereka mengaku dapat rambut Nabi? Karena Nabi waktu haji tahallul, rambutnya itu gundul, diserak, diambil. Itulah kalau ada orang sekarang mengaku, ini rambut Nabi. Bisa jadi. Bisa jadi termasuk yang dibagikan waktu tahallul itu. Macam mana kita membedakannya rambut Nabi dengan rambut Ustaz Somad? Mudah aja, bakar. Kalau terbakar dia rambut Ustaz Somad. Kalau tak terbakar bukan rambut. Cuman masalahnya kalau orang datang itu kita kan tak sanggup bilang, boleh ku bakar Pak. Tapi kalau berani cobalah. Itu cara mengambil barokah. Tempat menyimpan air itu dari kulit kambing, namanya kirbah, diisi air. Tempat minum Nabi dari kulit kambing itu disimpan oleh sahabat Nabi, namanya Asma.
Siapa namanya? Asma, pakai alif. Kalau tak pakai alif, susah ongok. Asma binti Abi Bakar. Ketika Nabi meninggal, setiap kali anaknya demam, dikasihnya minum dari bekas air minum itu. Maka itu diantara cara mengambil barokah. Tapi diantara mengambil barokah yang paling besar adalah datang ke masjid. Insya Allah dapat barokah. Lanjut. Ini perintah ke apa? Perintah ke tim admin nih. Tapi ibu jawab pun elok juga. Tandanya ibu masih ado lagi. Belum. Apa cepat betul kalian Ali? Jangan melompat-lompat dah. Yaqulul Mubarakfuri, Imam Al-Mubarakfuri berkata, apa kata dia? Nabi ketika sampai ke kota Yasrib membeli tanah. Tanah itu tempat menjemur kurma. Harganya 10 dinar. 1 dinar keping duit emas 4 gram, 25. Jadi kalau 1 keping itu 4 juta, 10 dinar berarti 40 juta. Harga tapak tanah Masjid Nabawi itu 40 juta kalau dihitung duit sekarang. Dibeli Nabi. Kenapa Nabi membeli? Nabi ingin mewakafkan tanah itu. Padahal dia Nabi. Kalau cerita Nabi, dia sudah dapat pahala sampai hari kiamat. Tak perlu dia pahala kita, dia masuk surga. Tak ada surga itu kalau tak ada dia. Tapi dia ingin dapat pahala wakaf. Dibelinya tanah itu, harganya 10 dinar, tempat menjemur kurma, milik 2 anak yatim, dibangun Masjid Nabawi. Maka kalau mau kekal abadi, wakafkanlah tanah membangun masjid. Nih, berapa orang yang sholat subuh di sini, sudah berapa kali subuh, yang paling bertuah adalah yang punya tanah nih. Tanpa kita sebutkan untuk almarhumah fulan, sampai pahalanya. Saya mau setelah acara ini nanti, maka ketua GSSB ditelepon dari penjuru Riau, tolong datang ke masjid kami dan tolong datang ke kampung kami, ada tanah yang mau diwakafkan. Pak Ketua, Ustaz Zulhuni, Pak Edi Natar, itu ada tanah Pak, kuwakafkan. Tanah siapa? Entah. Mana bisa mewakafkan tanah orang? Yang diwakafkan itu tanah awak, yang joleh tanah awak. Masalah menerima tanah wakaf ni, kami berdua sama Ustaz Al-Nop ni udah masak, kami udah akad, kami udah buat. Kuwakafkan tanah ini kepada engkau Ustaz Abdul Somad Yayasan Tabung Wakaf Umat, aku terima. Allahu Akbar. Foto. Kami telepon BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kata Pak Kanwil, bermasalah nih Pak Ustaz. Tanya Ustaz. Telepon balik, Pak Haji, ya bermasalah punya tanah tu Pak. Dek bermasalah tu, nak aku wakafkan Ustaz. Kita percaya sama aku, tanya Ustaz.